Bapak Ibu, saat selipun pengawasan ini yang berlaku dari Ustaz Fajar Rahmadani LCM BSI bikin Ramadan kepada Ustaz Fajar Rahmadani LCM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah kajian Taman Syurga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi yang cerah ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk kembali melanjutkan episode kehidupan kita di dunia yang fana ini dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan setiap langkah kita ke majelis ilmu ini benar-benar dijadikan Allah sebagai penggugur dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua dikaruniai oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam beberapa hari ke depan insya Allah kita semua akan kembali dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita masuk di bulan Ramadan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Maka dalam rangka menyambut bulan yang suci, bulan yang penuh dengan amal-amal soleh, selain mempersiapkan logistiknya, perlu juga kita siapkan ilmunya, agar ibadah kita yang kita lakukan benar-benar berlandaskan tuntunan dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara tentang fikih Ramadan ini pembahasan yang cukup luas. Kalau kami dulu di kuliah itu bisa 1 semester sendiri belajar fikih puasa itu. Maka di dalam waktu yang singkat ini kita ambil satu pembahasan yang mungkin tidak banyak dikaji. Salah satu amalan yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah dan istri-istrinya di bulan Ramadan, amalan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, wabil khusus di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, yaitu tentang i'tikaf. Apa yang dimaksud dengan i'tikaf itu Bapak Ibu? Para ulama mendefinisikan i'tikaf itu adalah al-lubthu fil masjid, ibadah di mana seseorang itu berdiam diri di masjid ala sifatin makhsusatin diniyatin, dengan tata cara yang spesifik dan harus dibarengi dengan niat i'tikaf. Apa dalil yang melandasi pensyariatan i'tikaf ini? Kita buka Al-Quran itu dalam surat Al-Baqarah ayat 125, kemudian Al-Baqarah 187, ya masih rangkaian ayat puasa itu. Dan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim,
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu karena ya'takifu, bahwa kebiasaan Nabi, kalau kita terjemahkan itu, kebiasaan Nabi itu senantiasa beriktikaf. Lalu dalam hadis ini disebutkan secara spesifik al-ashral awakhirah, di 10 hari yang terakhir min Ramadhan, di bulan Ramadan, hatta tawaffahu, sampai beliau wafat. Artinya ibadah iktikaf ini hampir-hampir tidak pernah tidak dilakukan oleh Nabi. Saking pentingnya ibadah iktikaf itu, dalam hadis ini diteruskan tsumma takafa azwajuhu min ba'di. Rasul sudah wafat dan tradisi ibadah iktikaf itu dilanjutkan oleh istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga dari hadis ini kemudian para ulama menyimpulkan hukum iktikaf itu, sebagian mengatakan tidak hanya sunnah saja, tapi sunnah muakkadah. Nah, apa bedanya sunnah dengan sunnah muakkadah? Kalau sunnah itu terkadang dilakukan Nabi, terkadang ditinggalkan oleh Nabi. Kalau dalam fikih itu didefinisikan perbuatan jika dilakukan mendapatkan pahala, jika tidak dilakukan tidak berdosa. Tapi kalau ada muakkadahnya, itu hampir-hampir Nabi tidak pernah tidak melakukan. Meskipun tidak sampai derajat wajib, kecuali jika seseorang itu semasa hidupnya pernah bernazar, kalau saya sembuh dari penyakit, saya akan iktikaf 10 hari di bulan Ramadan. Nah, itu baru yang awalnya hukumnya sunnah muakkadah menjadi wajib. Kewajibannya karena dia bernazar. Tapi kalau tidak bernazar, hukumnya sunnah, tapi sunnahnya muakkadah. Para ulama kemudian mencari alasan selain bahwa Nabi bahkan tidak pernah meninggalkan. Apa hikmah dibalik iktikafnya Rasulullah bahkan sampai beliau meninggal dunia? Dan lebih dikhususkan pada 10 hari yang terakhir. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan rahasianya. Apa rahasianya? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis sahih, taharraw lailatal qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Oh, ternyata di 10 hari yang terakhir itu ada satu malam yang sangat spesial yang kemudian disebut dengan malam Lailatul Qadar. Dengan harapan ketika seseorang lebih mengintensifkan ibadahnya, khususnya di 10 hari bulan Ramadan itu, ya, diharapkan seseorang itu mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malam, kalau orang beribadah di malam itu, kata Allah dalam Al-Quran, khairun min alfi syahrin, itu lebih baik dari 1000 bulan. Para ulama kemudian menjelaskan 1000 bulan itu kurang lebih 80 sekian tahun, ya, bahkan hampir melampaui usia rata-rata umatnya Rasulullah. Satu malam beribadah seakan-akan dia beribadah 80 tahun. Nah, itulah salah satu rahasia atau alasan kenapa justru di detik-detik terakhir bulan Ramadan itu harus lebih dikencangkan lagi ibadahnya, ya, harus lebih semangat lagi beribadahnya, karena di situ ada malam Lailatul Qadar. Nah, agar kita mengetahui bagaimana ibadah i'tikaf itu, dan i'tikaf itu kemudian benar-benar dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, harus mengetahui niatnya, syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Apa saja Bapak Ibu syarat dan rukunnya? 1, i'tikaf itu dinilai sebagai ibadah i'tikaf kalau disertai dengan niat, yaitu niat beriktikaf. Karena niat itu begini, niat itu membedakan antara ibadah dan kebiasaan.
membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Ada orang kebiasaan sehari-hari kalau mandi yang mengguyurkan air dari ujung kepala sampai ujung kaki, kebiasaannya begitu. Kalau ada orang dalam kondisi junub atau janabah atau wanita yang setelah haid, kemudian setelah haid atau ingin mengangkat hadas besarnya, mandi seperti mandi kebiasaannya sehari-hari, tapi tidak disertai niat, maka dia dianggap masih berstatus hadas besar. Meskipun teknis mandinya persis dengan mandi janabah, tapi dia tidak niat mandi janabah. Sama dengan iktikaf. Ada orang mungkin masuk masjid gitu ya, berdiam diri 1-2 jam. Kalau tidak ada niat, yang nggak dihitung iktikaf. Padahal dia cuma ingin ngecas HP ya kan, yang colokan gitu kan, nggak nemu-nemunya di masjid. Tapi kalau dia mau ngecas HP gitu, ada itu di masjid, tapi plus niat iktikaf, maka akan bernilai ibadah iktikaf. Jadi niat ini adalah sesuatu yang membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Meskipun sebagian ulama kemudian berpendapat begini, iktikaf itu tidak harus dilakukan di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan pun ada ibadah iktikaf itu. Nah, meskipun Nabi sendiri menganjurkannya dan sangat memotivasi umat Islam untuk iktikafnya di bulan Ramadan. Katakan Bapak Ibu setelah sholat maghrib nanggung pulang ke rumah sekalian nunggu sampai isya. Nah, nunggu isya itu kan kurang lebih 1 jam sekian lah ya. Tapi kalau tidak niat iktikaf itu emang ya tidak bernilai ibadah. Tapi ketika diniatkan saya menunggu isya di masjid sambil ngaji atau sambil zikir, diniati iktikaf itu akan bernilai pahala iktikaf. Nah, jadi rukun dan syaratnya yang pertama itu harus dibarengi dengan niat. Yang kedua, syarat iktikaf itu dilakukan di masjid. Nah, nanti akan ada pembahasan spesifik masjid yang bagaimana yang boleh digunakan untuk iktikaf. Yang ketiga, orang yang beriktikaf itu harus berakal. Jadi kalau ODGJ ya, atau orang yang pingsan itu tidak boleh beriktikaf. Dan yang keempat, seorang muslim, dan syarat atau rukun yang terakhir itu suci dari hadas besar. Kalau hadas kecil boleh iktikaf, tapi kalau untuk hadas besar nanti akan ada pembahasan khusus terkait hadas besar. Baik, tadi salah satu syarat iktikaf itu di masjid. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, para ulama berbeda pendapat. Masjid yang bagaimana yang sah digunakan untuk iktikaf. Nah, selama ini kan kita tahu yang penting masjid. Masjidnya bagaimana dulu? Dan ternyata ada 2 pendapat. Satu, pendapat dari kalangan mazhab Hanafi dan Hambali, ada 2 mazhab, Hanafi dan Hambali, menjelaskan bahwa yang boleh dilakukan iktikaf tempatnya adalah masjid jami'. Apa itu masjid jami'? Masjid yang biasa digunakan untuk sholat 5 waktu plus dengan sholat Jumat. Ya, kalau di Indonesia itu ada bangunan masjid seperti masjid, tapi nggak ada sholat Jumat di situ. Kalau kami yang di Jawa Timur itu nyebutnya langgar atau musola. Dibuat sholat 5 waktu, tapi nggak ada Jumatannya. Kalau Jumatan harus semuanya lebih besar. 2 mazhab itu berpendapat selain masjid jami' tidak boleh. Kalaupun niat iktikaf di situ, menurut 2 mazhab ini biasa iktikafnya. Harus dilakukan di masjid jami'. Sedangkan 2 mazhab yang lain, Syafi'i dan Maliki, berpendapat sebaliknya. Selama bangunan itu namanya masjid atau mungkin musola atau surau atau langgar, dan selama bangunan itu digunakan sholat 5 waktu, tidak harus ada sholat Jumat, maka sah iktikaf di situ. Ya, sah iktikaf di situ. Jadi ada 2 pendapat. Pendapat mana yang kita ambil? Nah, monggo, dua-duanya mempunyai
argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau jalan tengahnya ya kalau ada masjid jami tentu itu lebih afdol. Kalau tidak ada, katakan sekitar rumah ada masjid, memang dibuat sholat 5 waktu, meskipun tidak dilakukan sholat Jumat di situ. Kalau mengacu ke mazhab yang kedua ini boleh dilakukan i'tikaf. Persoalan yang muncul kemudian, kalau di rumah ada satu ruangan khusus untuk sholat 5 waktu, boleh tidak i'tikaf di musola dalam rumah? Wabil khusus bagi para wanita ibu-ibu. Kira-kira ibu di rumah itu ada kamar 3. Karena mungkin anggota keluarganya nggak banyak, daripada kamarnya buat gudang, dibuat ada mihrabnya gitu ya, untuk sholat dan seterusnya. Boleh nggak i'tikaf di situ? Setelah itu masjidnya sepi kan ya. Baik. Boleh atau enggak kira-kira? Iktikaf di tempat yang digunakan sholat sehari-hari di rumah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara fikih itu nggak pernah lepas dari adanya perbedaan pendapat. Di fikih itu kan secara bahasa artinya pemahaman. Pemahamannya siapa? Ya para mujtahid, para ulama. Karena fikih itu produk pemahaman atau ijtihad, maka konsekuensi logisnya antara satu mujtahid dengan mujtahid yang lain, satu ulama dengan ulama yang lain, satu madhab dengan madhab yang lain, pasti ada perbedaan. Termasuk perkara ini itu juga ada perbedaan. Nah, kita perlu fair untuk menyampaikan ini. Pendapat qadim atau qaul qadimnya Imam Syafi'i, madhab Syafi'i dan madhab Maliki dan madhab Hambali. 3 madhab ini Bapak Ibu mengatakan bahwa tidak sah. Kalau laki-laki jelas, ini khusus perempuan. Walau i'takafat al-mar'atu fi masjidi baitiha wa huwa al-mu'tazilul muhayya' lis-shalah. Sebagian pendapat tadi mengatakan la yasih, tidak sah. Meskipun tempat itu ya sehari-hari untuk sholat. Ya, sehari-hari untuk sholat. Alasannya apa? Ya karena memang kalaupun ada musola di dalam rumah, atau bahkan mungkin begini, Bapak Ibu mungkin ada punya rumah di belakang atau di sampingnya ada tanah agak luas, dibangun bangunan untuk sholat sehari-hari. Menurut pendapat pertama ini tidak sah. Apalagi yang di dalam rumah itu dinamakan rumah atau dinamakan masjid atau musola, lebih dominan rumah daripada musolanya, karena alasannya adalah sebab tempat tersebut bukanlah masjid secara hakiki, meskipun setiap hari digunakan untuk sujud, untuk sholat. Ya. Argumentasi yang kedua adalah kalaupun boleh wanita-wanita itu beriktikaf di masjid rumahnya, ya dulu istri-istri Rasulullah nggak mungkin beriktikaf di masjid. Kalau memang boleh, Rasulullah pun akan membolehkan istri-istrinya untuk beriktikaf di dalam rumah. Nah, buktinya fakta sejarah mengatakan istri Rasulullah pun iktikafnya di masjid. Itu pendapat pertama. Jadi pendapat pertama tidak boleh, jadi harus di masjid, musola atau ke surau. Tapi pendapat yang kedua, nah ini pendapatnya Ibu tadi ini. Pendapat lamanya Imam Syafi'i dan madhab Hanafi, ada 2 madhab ini mengatakan sah dan boleh seorang wanita untuk iktikaf di tempat yang biasa digunakannya untuk ibadah sholat sehari-hari dalam rumah. Di ruang tamu ada kan setiap hari digunakan untuk sholat. Di situ menurut madhab ini boleh dan sah dan mendapatkan pahala iktikaf. Apa argumentasi pendapat yang kedua ini? Argumentasinya adalah ada satu riwayat dari Rasulullah yang menjelaskan bahwa sebaik-baik sholat wanita itu di rumahnya. Maka dipahami kalau sholat yang 5 waktu sebaiknya dilakukan di rumah, maka ibadah i'tikaf pun menurut pendapat yang kedua ini lebih baik juga dilakukan di rumah. Tapi Bapak Ibu, ini gak boleh disalahpahami, bahaya ini.
Oh berarti sebaik-baik sholat perempuan itu di rumah. Setelah ini nggak mau ke masjid. Itulah pentingnya memahami hadis dengan pemahaman yang lebih komprehensif. Ketika Nabi menyampaikan sebaik-baiknya sholat wanita itu di dalam rumah, sabda Nabi ini tidak bisa dilepaskan dari konteks pada masa itu. Kenapa sih wanita itu lebih baik sholat di rumah? Satu, kondisi keamanan yang tidak bisa dijamin. Khawatirkan kalau perempuan itu keluar dari rumahnya, apalagi sholat isya, sholat maghrib, sholat subuh, ada bahaya yang mengintainya. Dalam kondisi seperti ini berlaku hadis Nabi tadi. Tapi sekarang alhamdulillah jarak nggak sampai sekilo sudah ada masjid. Siapa yang mau membahayakan, kan? Yang kedua apa? Dikhawatirkan terjadinya fitnah. Fitnah apa? Kalau ada wanita pergi dari rumahnya, sholat di masjid, tapi berhias dengan perhiasan yang berlebihan. Mau sholat maghrib aja udah penampilannya kayak mau kondangan, kan begitu. Dikhawatirkan terjadinya fitnah, baru berlaku hadis ini. Tapi jika satu, aman, tidak ada ancaman, tidak ada bahaya. Yang kedua, wanita tersebut tidak bertabar berlebihan, tidak bersolek berlebihan, maka kembali kepada hadis yang lebih umum bahwa sebaik-baik sholat kata Nabi, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi. Sholat berjamaah di masjid berlaku bagi laki-laki dan perempuan itu lebih baik daripada sholat sendiri. Nah, jadi itu argumentasinya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hanya saja pendapat yang kedua yang mengatakan boleh iktikaf di rumah itu tidak bisa difahami secara letternya. Ada penjelasan detail kenapa mazhab Hanafi itu membolehkan wanita untuk iktikaf di rumah. Masjid rumah misalnya, masjidu baitiha, itu maksudnya gimana? Kalau ada orang punya rumah minimalis ya, kamarnya dua-duanya kepadat, lalu sholat sehari-hari di ruang tamu, apakah itu yang dimaksud dengan masjid rumah dalam pemahaman mazhab Hanafi? Ternyata tidak. Maka di sini dijelaskan dalam kitab Hasyiah Ibnu Abdin, ini dijelaskan begini. Kalaupun kita ambil pendapat yang kedua, boleh bagi wanita iktikaf di masjid rumahnya. Masjid yang bagaimana? Nah, saya bacakan kriterianya. Masjidul Bait ay maudi'un u'idda lisunan wan nawafil. Yang dimaksud dengan masjid di rumah itu adalah ada tempat khusus. Jadi tempat khusus yang digunakan untuk sholat. Jadi kalau tempat itu digunakan untuk sholat, digunakan untuk nyantai, digunakan untuk nonton TV, digunakan untuk setrika, digunakan untuk makan di situ, maka tidak masuk rumah. Nah, jadi yang dimaksud dengan masjid rumah itu bi'an yutakhaddahu bi'arab wa yudhaf wa yutatayyab. Jadi dalam pandangan mazhab Hanafi, yang dimaksud masjid rumah itu yang tadi saya sampaikan di awal, ada orang punya kamar lebih gitu ya. Kamar itu memang dikhususkan untuk ibadah. Jadi tidak digunakan untuk tidur, tidak digunakan untuk makan, tidak digunakan untuk nyantai, tapi khusus ruangan itu untuk ibadah, bahkan dibuat seperti ada mihrabnya. Jadi kriterianya begitu. Nah, kalau iktikafnya di depan ruang tamu, nah itu tidak termasuk dalam kategori masjid rumah, maka tidak boleh digunakan untuk iktikaf. Jadi dari dua pendapat ini tentu yang sangat dianjurkan, dan agar kita benar-benar mendapatkan pahala i'tikaf itu dilakukan di masjid, bukan di masjid rumah. Baik itu masjid jami atau masjid yang bukan jami. Persoalan yang berikutnya yang sering ditanya. Oke, i'tikaf durasinya berapa lama? Kapan orang itu dikatakan dia telah beriktikaf? Kalau cuma ngecas HP 10 menit, iktikaf tidak kira-kira. Atau harus 1 hari 1 malam? Atau berapa jam kira-kira? Nah itu biasanya kebiasaan iktikafnya selama ini gimana? Yang penting secukupnya gitu ya. Ada 4 pandangan, banyak sekali. Tapi nanti kita rangkum. Ada 4 pendapat.
termasuk 4 mazhab tadi. 1. Menurut mazhab Hanafi, iktikaf itu bisa dilakukan dalam waktu yang singkat tanpa batasan waktu tertentu. Nggak ada keterangannya menit, detik, jamnya ada. Singkat tapi niatnya iktikaf, dinilai dia melakukan iktikaf. Ya. Masuk masjid iktikaf 10-15 menit dalam pandangan mazhab Hanafi sah dan dinilai melakukan ibadah iktikaf. Nggak ada batasan minimalnya. Singkat boleh, umum. Tapi dalam mazhab Maliki, nah ini yang beda. Orang itu baru dikatakan dia telah benar-benar beriktikaf ada 2 kriteria. 1 dilakukan 24 jam dari 1 hari. Dan yang kedua, siangnya harus puasa. Jadi dalam mazhab Maliki tidak ada iktikaf di luar bulan Ramadan. Juga mazhab Maliki ini banyak dipeluk oleh kaum muslimin yang ada di Maroko, itu Maliki. Sebagian Eropa itu Maliki. Jadi kalau iktikafnya seperti kita yang cuma 2 jam, 3 jam, dalam mazhab Maliki tidak dikatakan iktikaf, cuma berdiam diri biasa. Jadi dia harus 1 hari dan siang harinya harus dengan puasa. Nanti akan ada dalilnya. 3. Mazhab Syafi'i hampir sama pendapatnya dengan mazhab yang pertama tadi. Boleh singkat, tapi singkatnya diberikan keterangan. Seberapa lama singkat itu kan relatif, ya. Dalam mazhab Syafi'i dikatakan singkatnya itu mirip seperti orang kalau rukuk dalam sholat dan sujud, tapi dalam kondisi tumak ninah. Kita kalau rukuk tumak ninah itu berapa detik? Kalau 20 detik kelamaan katanya. 5 detik ya, 10 detik. Jadi dalam mazhab Syafi'i singkat boleh, tapi batasan minimalnya seperti orang rukuk atau sujud, tapi sujud dan rukuknya itu tumak ninah, tumaknya itu tenang, tidak terpisah. Bisa, tidak seperti sholat tarawih yang viral itu di medsos. Jadi ada tumak ninahnya ya. 23 rakaat 15 menit satu rakaatnya berapa detik gitu kan. Itu dalam mazhab Syafi'i. Jadi persis dalam mazhab Hanafi tapi dikasih keterangan singkatnya. Sedangkan yang terakhir mazhab Hambali dijelaskan iktikaf minimal 1 jam. Minimal 1 jam. Ada istilah sa'ah di situ. Baik. Kalau dalam pandangan Muhammadiyah, fatwanya tarjih itu iktikaf itu berapa lama? Kira-kira mirip Hambali, Hanafi, Maliki atau Syafi'i? Jadi Bapak Ibu kalau pulang ke rumah punya buku tanya jawab agama, atau bisa lihat di internet di Suara Muhammadiyah itu fatwa tarjih itu. Dari 4 pendapat itu kalau Muhammadiyah begini fatwanya, bahwa iktikaf dapat dilaksanakan dalam beberapa waktu tertentu. Misalnya 1 jam, 2 jam, 3 jam dan seterusnya. Dan juga boleh dilaksanakan dalam waktu sehari semalam. Jadi majelis tarjih seakan-akan mengkompromikan keempat mazhab itu. Singkat boleh, lama tentu lebih baik. Selama Bapak Ibu memang sudah mengkhususkan 10 hari itu sudah selesai urusan dunianya, apalagi para pensiunan sudah ambil dunia full 24 jam, apalagi sampai sebulan terakhir, tentu itu lebih baik. Tapi kalau tidak bisa kan berlaku kaidah malanya luhu lagi dulu. Sesuatu yang tidak bisa kita lakukan seutuhnya kan minimal tidak ditinggalkan semuanya. Maka boleh 1 jam, 2 jam, ya, berangkat jam 12 malam, nanti sahur bareng di masjid. Nah itu sudah mendapatkan pahala ya, iktikaf selama dibarengi dengan baik. Persoalan yang berikutnya mungkin nanti akan kita eksplorasi dengan tanya jawab. Kalau wanita yang haid boleh tidak beriktikaf? Selama ini gimana kira-kira bacaannya? Wanita yang berhadas besar atau haid boleh tidak beriktikaf? Tidak boleh. Ada yang berpendapat boleh?
pendapat pertama boleh, kedua tidak boleh. Baik. Jadi begini. Persoalan wanita haid beriktikaf sama seperti tadi, boleh gak iktikaf di masjid? Itu ada ikhtilaf di antara para ulama. Persoalannya atau sebab kenapa mereka berbeda pendapat itu disebabkan karena perbedaan pendapat di antara para ulama. Boleh gak wanita haid masuk masjid? Jadi kan ada perbedaan begini, wanita haid boleh gak iktikaf? Itu sama dengan boleh gak wanita haid masuk masjid? Kalau ibu-ibu kalau sudah haid, mohon maaf, masuk masjid gak ada pengajian? Masuk. Berarti boleh dong iktikaf. Oh, di serambinya atau di halamannya, nggak masuk ke dalam. Ada yang masuk ke dalam. Jadi ini kita bahas, ini penting. Oke, saya mulai dari boleh nggak wanita haid masuk masjid dulu ya. Nanti baru kesimpulannya boleh nggak iktikaf bagi wanita haid, begitu ya. Satu, jumhur itu mayoritas ulama. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali mayoritas berpendapat wanita haid tak boleh masuk masjid, mutlak nggak boleh, kecuali cuma sekedar lewat haid tapi ketinggalan HP-nya, masuk ambil HP pulang. Tapi kalau menetap di masjid apapun urusannya nggak boleh. Itu pendapat siapa tadi? Jumhur, mayoritas tak boleh. Tapi ada pendapat sebagian Hanafiyah, madhab Hanafi, sebagian madhab Syafi'i seperti Imam Al-Muzani, dan madhab Dohiri. Madhab Dohiri itu madhab literal, madhab yang harfiah, tekstual, berpendapat wanita haid boleh mutlak masjid. Jadi ada dua pendapat. Yang satu mengatakan tidak boleh kecuali cuma sekedar lewat, tapi kalau menetap tidak boleh. Yang kedua boleh secara mutlak. Mau ikut pengajian masuk ke dalam, tapi nanti iktikaf pun boleh dia di dalam. Coba kita ingin lihat dalilnya apa. Dalil yang membolehkan dan yang melarang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mayoritas ulama yang mengharamkan atau melarang wanita haid masuk masjid itu berdalil dengan hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Khuzaimah. Ada riwayat begini bahwa Nabi mengatakan, inni la uhillul masjid li haid wala junub. Aku, kata Nabi, tidak menghalalkan masjid ini untuk orang junub dan orang haid. Jadi hadis ini kalau difahami secara tekstual, ya berarti wanita haid tidak boleh masuk masjid. Kalau nggak boleh masuk masjid juga nggak boleh iktikaf menurut pendapat pertama dan hadis ini. Hanya saja, jadi kita sampaikan, sebagian ulama menilai hadis ini derajatnya lemah. Kalau derajatnya lemah tidak bisa dijadikan dalil. Hadis dhaif itu nggak bisa jadi dalil, apalagi urusan ibadah. Ada hadis ayat Al-Quran yang kemudian secara tekstual juga melarang wanita haid untuk masuk masjid. Itu dalam An-Nisa itu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa 'abiri sabil. Nah, bagi yang mengharamkan itu begini logikanya Bapak Ibu. Wanita yang haid itu disamakan hukumnya atau dikiaskan dengan orang junub. Persamaannya di mana? Junub dengan haid sama-sama berhadas besar. Tapi ternyata Bapak Ibu, kias ini atau persamaan ini lemah. Oke, orang junub, wanita junub, laki-laki junub dengan wanita haid sama-sama berhadas besar, tapi nggak bisa disamakan sepenuhnya. Pada aspek mana? Bapak-bapak, laki-laki ini kalau berhadas besar, tinggal mandi janabah, hilang kan hadas besarnya. Tapi kalau wanita haid kan tidak bisa dipaksa berhenti darahnya. Stop, nggak bisa. Maka di aspek ini sebagai ulama mengatakan wanita haid tidak bisa disamakan hukumnya dengan laki-laki yang junub. Kalau laki-laki junub mandi janabah selesai bisa masuk masjid. Wanita haid harus menunggu 1 pekan. Nah, maka berdalil dengan ayat itu pun lemah. Nah, sedangkan Bapak Ibu pendapat yang membolehkan wanita haid masuk masjid itu juga punya dalil, punya hadis, dan untungnya hadisnya lebih kuat. Riwayat Imam Muslim, sahih hadisnya.
Apa hadisnya? Suatu ketika Rasulullah SAW itu minta tolong pada istrinya Aisyah. Nawilinil khumrata minal masjid, wahai istriku Aisyah, tolong dong ambilkan sajadah itu di masjid. Rasul minta tolong Aisyah untuk ambil sajadah di masjid. Pemahamannya Aisyah, bukan saya haid, saya kan nggak boleh masuk masjid. Maka Aisyah mengatakan, fakultu inni haid, ya Rasulullah, ya Allah, saya sudah haid, nggak bisa ngambil sajadah. Apa kata Nabi? Kalau Rasulullah SAW, inna haidotaki laysat fi yadiki. Haidmu kan bukan di tanganmu. Artinya Aisyah boleh masuk masjid dalam rangka mengambil sajadah untuk Nabi. Hadis ini difahami oleh pendapat yang kedua, wanita haid boleh masuk masjid. Dari dua pendapat ini Bapak Ibu, fatwanya Muhammadiyah ambil jalan tengah. Terjun oleh yang apa? Kumpul-kumpulan, terus win-win solution. Nah, gitu ya. Apa pandangan Muhammadiyah? Fatwa tarjih bagaimana? Nanti bisa dibuka ditanya jawab agama jilid 1. Ini kesimpulannya Muhammadiyah. Boleh bagi wanita haid masuk masjid, menetap di masjid, dengar kajian di masjid. Jadi saya kembangkan ya, termasuk iktikaf di masjid. Dengan syarat, dengan syaratnya. Satu, memang ada keperluan, ada hajat syariah. Bahaya kalau di pelosok-pelosok itu guru-guru TPA itu kan kebanyakan perempuan, cuma satu. Kalau pakai pendapat nggak boleh, itu nanti anak-anaknya bikin pengumuman, teman-teman, ya, ngaji sore ini libur dulu ya seminggu, karena ustazahnya sedang ada tamu. Lalu itu seminggu nggak ngaji, gitu kan? Ada hajat syariah apa? Mengajar ngaji, belajar, gitu ya. Termasuk iktikaf itu hajat syariah, dengarkan pengajian. Bagi pengajiannya nggak pakai mic, gitu kan? Kalau di depan di selasaran nggak kedengeran. Boleh masuk masjid dalam keadaan haid. Syarat yang pertama ada hajat. Yang kedua, ibu-ibu, dipastikan ketika kondisi haid itu tidak sampai mengotori masjid dengan darah. Jadi pandangan pertama yang melarang itu ada kekhawatiran talawus. Talawus itu darah haid itu mohon maaf bisa mengotori masjid. Jadi kesimpulannya untuk iktikaf berdasarkan fatwa dari Muhammadiyah, ibu-ibu yang qadarullah saat itu Allah berikan rukhsah ya untuk haid itu, meskipun tidak puasa kan siangnya, tapi malamnya masih mendapatkan kesempatan untuk melakukan ibadah iktikaf. Walaupun ibu-ibu, saya pakai pendapat yang pertama aja biar aman, ya tidak apa-apa. Memang ada pendapat yang mengatakan tidak boleh. Terus kalau saya pakai pendapat pertama, emang dong nggak dapat pahala iktikaf. Sebagai penutup nanti kita diskusi. Ada hadis begini. Seseorang itu yang punya kebiasaan ibadah tertentu, yang punya kebiasaan iktikaf, kebiasaan ngaji, kebiasaan sholat tahajud, lalu dia tidak bisa melakukan kebiasaan itu karena uzur, bisa sakit, bisa karena safar, kata Rasulullah, kutiba lahu makana muqiman sahihan, dia mendapatkan pahala sebagaimana dia dalam keadaan sehat. Itu rahmat Allah yang luar biasa. Katakan ibu-ibu haid kemudian ragu, saya kalau masuk masjid nanti malah motor, saudara. Wis tak niatkan iktikaf dalam hati, dalam hadis itu tetap mendapatkan pahala ya. Tapi kalau yakin tidak mengotori masjid, boleh beriktikaf di dalam masjid. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Ada sesuai jamin. Jika bisa saya jawab, insya Allah langsung saya jawab. Jika belum bisa, insya Allah di kesempatan yang lain. Fastaghfirul khairat dan wal qadari wa ma yasturun. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Matur nuwun jazakallahu khairan kasiran Indonesia Fajar Ramadhani yang sahabat bareng berjasa yang menika. Bapak Ibu, boleh wonten pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Tadi kita memperjelas tentang iktikaf.
Ini yang akan saya tanyakan. Iktikaf itu pahala yang paling besar di masjid itu yang kita lakukan. Pertama, sholat, tadarus, zikir, diam, atau demikian. Pertanyaan saya mudah-mudahan dapat dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saya jawab yang tidak lupa. Saya merekomendasikan sebagai bekal ibadah puasa kita, Bapak Ibu, kalau ada rezeki bisa beli buku tipis, bukunya paling nggak sampai 50.000 itu di Suara Muhammadiyah atau di toko-toko Muhammadiyah. Judul bukunya Fikih Ramadan. Itu kompilasi fatwa-fatwa dan putusan-putusan tarjih hanya khusus persoalan saat Ramadan. Puasa, fidyah, zakat fitri, sholat, itu termasuk iktikaf. Itu ada bukunya warna biru dokter. Nah, kalau ada kesempatan sebagai bekal untuk Ramadan bisa dibeli. Dalam fatwa tarjih dijelaskan orang iktikaf itu ngapain? YouTubean atau TikTokan? Bahaya. Iktikaf ini ibadah. Memang tidak dijelaskan secara spesifik apa ibadah ini. Dia cuma berdiam di masjid. Nah, kemudian para ulama karena iktikaf itu ibadah, maka aktivitas berdiamnya pun harus diisi dengan ibadah. Kajian di Masjid UAD itu kalau sebulan terakhir ada kajian ngaji sendiri boleh, berzikir, baca Al-Quran, memperbanyak sholat sunnah itu boleh. Nah, jadi jangan sampai niatnya iktikaf memang berdiam diri di masjid tapi YouTubean. Ya itu mereka yang bingung mau yang iktikaf atau YouTubean kan gitu ya. Nah jadi itu ibadahnya semua ibadah kebaikan boleh dilakukan ya. Kalau bisa semuanya dilakukan baik. Ngajinya ada, tempat pengajiannya ada. Kalau perlu biar lebih produktif ketika iktikaf mungkin boleh membawa laptop, membawa tab, mungkin mau menulis menulis buku dan seterusnya boleh. Semua kebaikan boleh dilakukan di saat iktikaf. Yang penting jangan melakukan sesuatu yang sia-sia. Iktikaf sama temannya tapi merasa tombol ini. Nah, itu tentu mengurangi pahala iktikaf. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Untuk mana juga? Pak Tarmin. Nah, monggo iki sing tepe yo. Gampang paling lebih Mbak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneruskan pertanyaan dari jamaah Ustaz terkait dengan iktikaf itu memang kan pahalanya sangat banyak sehingga semuanya tentunya ingin menginginkan. Ini dan bertanya itu mempunyai profesi yang di situ memang tidak bisa meninggalkan seperti yaitu satpam, kemudian nantinya yang baru pindah begitu. Ini solusinya bagaimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pakai pendapatnya mazhab Maliki yang mengharuskan iktikaf itu 24 jam, profesi-profesi seperti tidak harus satpam. Semua yang masih bekerja di 10 hari terakhir nggak bisa iktikaf. Kalau pakai mazhab Maliki, itulah kita sampaikan Bapak Ibu. Kenapa sih dalam Islam itu banyak sekali varian-varian pendapat? Itu bentuk kasih sayang Allah. Coba Islam itu cuma satu model, susah kita. Contoh begini, saat wudhu membasuh kepala itu kan ada pendapat lah singkatnya ya. Satu dibasuh keseluruhan, termasuk tarjih pun pakai pendapat ini diusap keseluruhan. Yang satu lagi cuma sebagian. Semuanya punya dalil. Coba anda tetap cuma satu model, susah kita. Ketika orang terluka kepalanya dalam kondisi seperti itu, dia bisa mengambil pendapat sah kok mengusap kepala hanya sebagian. Persis dengan tadi. Kenapa sampai empat mazhab punya pandangan durasi iktikaf? Yang satu harus 24 jam dan harus dengan puasa. Maka kita sampaikan, ya kan tidak ada profesi apapun mungkin di muka bumi ini yang kerjanya 24 jam lah. Mentok itu 8 jam, 10 jam lah. Artinya di luar itu dia sedang kosong, gitu kan? Nah, bisa digunakan waktu-waktu yang slow tadi, waktu kosongnya ya 1 jam lah untuk beriktikaf. Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali itu sudah mendapatkan pahala ya. Jadi kalau menurut 3 mazhab ini tidak harus dalam waktu 24 jam. Sejenak, bahkan kalau dalam mazhab Syafi'i tadi
ukuran orang rukuk tumaknina itu kan cuma 10 menit. Itu sangat lama itu. Masuk masjid, iktikaf, zikir, baca Quran, keluar, sudah. Maka dalam beberapa masjid itu, ya biasanya di masjid di Jawa Timur itu kalau sebelum masuk masjid itu ada tulisan nawaitu iktikaf lillahi ta'ala, itu mengingatkan. Emang belum masuk masjid 10 menit setengah jam tapi tidak ada iktikaf. Maka sebelum masuk masjid niatkan itu untuk ini. Wallahu a'lam bishawab. Kasih sudah. Oke. Dan sakit. Ini mungkin kalau boleh menanyakan tarawih itu waktunya yang tarawih ya, apakah bisa atau yang utama, kemudian teknis rokaatnya kan ada yang 2, ada yang 4. Iya, ini pertanyaannya butuh satu sesi khusus ini bahas di tarawih ini. Tapi singkat saja Pak, ada satu riwayat tarawih itu baiknya setelah isya atau tengah malam nanti atau menjelang sahur kan begitu ya. Ada satu riwayat, nah ini saya coba bacakan. Sallallahu alaihi wasallam itu melakukan sholat di waktu al-atama, itu maksudnya adalah waktu dimulai setelah isya sampai sebelum subuh. Dan dalam hadis itu tidak dispesifikkan di mana, di awal, di tengah atau di akhir, kan begitu. Ya, jadi hadis tersebut mengindikasikan bahwa sholat yang Ramadan boleh dilakukan kapan saja, tidak ada afdoliyahnya. Kalau afdoliyahnya adalah bukan pada waktu pelaksanaan, tapi tata caranya. Tata caranya yang afdol adalah dilakukan secara berjamaah. Itulah kenapa Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Abu Dawud, man qama ma'al imami hatta yansarifa, siapa saja yang sholat malam, tarawih, tahajud bersama imam sampai imam itu menyelesaikan sholatnya, sampai itu witir, kata Nabi, kutiba lahu qiyamul lailatin. Dia sholatnya cuma setengah jam, tapi jamaah bareng imam itu seakan-akan mendapatkan pahala sholat 1 malam penuh. Syaratnya ikut dengan imam sampai selesai. Maka saran saya, kalau ada pendapat begini, pandangan begini, sudahlah nanti saya mau nambah rakaat tengah malam, akhirnya nggak ikut witir dengan imam, itu enak. Kalau mau nambah rakaat, alternatifnya begini, Bapak Ibu ikut sholat jamaah dulu dengan imam sampai witir selesai. Kalau mau nambah nanti tengah malam boleh nambah jumlah rakaat, tapi jangan ditutup dengan witir lagi. Kenapa? Karena kata Nabi, la witrani fi lailatin, tidak ada witir 2 kali dalam 1 malam. Mudah lagi, kalau alat bisawab, mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun jazakallahu khairan katsiran. Berarti Ustaz Salman tadi dan sampun melayani jamaah pertanyaan-pertanyaan dengan variatif. Bapak Ibu, infak TS wonten ing jam menika pikantuk kawanatun